Ya Allah, pedagang es guys, pedagang es dikira Bjorka. Asli kocak, sumpah kocak loh guys, asli kocaknya kocak banget ya. Kita baca dulu ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber Receh. Tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam keadaan manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini tentang si hacker Bjorka. Sebenarnya kalau ngelihat Bjorka ini ya standar-standar aja sih, tapi ya keren gitu, dia berani ngungkapin gitu ya karena memang anonimus ya. Kan nggak tahu di mana dia. Cuman keberadaan si hacker Bjorka ini ngakak ya. Ini kita akan bahas itu bagaimana menteri-menterinya Pak Jokowi ini menteri-menteri yang kayaknya memang bukan pada bidangnya gitu. Termasuk Menkominfo ini ngakak gue lihat beritanya ini. Kita rangkum berita-berita menteri-menteri Indonesia ini kadepin si Bjorka ini ya guys ya. Kita lihat nih. Yang pertama, tanggapi Bjorka, Menkominfo heran ilegal hacker malah dielulukan sebagai pahlawan. Ini nanti gue bahas ya, di Twitter gue tulis tuh ada apa, kalau udah penjahat dianggap pahlawan itu artinya lu ya itu dianggap sebagai penjahat gitu Bapak. Ya Bapak, mudah-mudahan Bapak nggak apa-apa ya Pak. Kita baca dulu deh Pak ya. Ini Menkominfo ini komentarnya, Mr. Hacker jangan ngehack dong, emang ngakak ngejar pelatih ini. Mr. Plit. Aduh. Yang dia bilang jangan ngehack Mr. Hacker, yang dia bilang SIM card data bocor rakyat harus jaga. Begini nih
Pak Joni ini ngerti nggak sih soal IT security, tahu nggak sih gitu. Kita baca dulu ya. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate mengaku heran illegal hacker malah dilulukan sebagai pahlawan. Jangan heran Pak, kalau ada yang dilulukan sebagai pahlawan, menjadi dilulukan sebagai pahlawan, berarti pemerintahnya dianggap sebagai penjahat. Begitu aja Pak. Iya kan? Begitu. Jadi makanya Pak, jangan bertindak seperti penjahat. Bapak kan yang pernah ngomong, kalau pemerintah bilang hoax. Ya, begitu ya Pak. Di Indonesia saat ini sedang marak peretasan yang terjadi. Salah satu hacker yang menjadi dalang adalah Bjorka, yang mengklaim berhasil membobol data pribadi di sejumlah perusahaan atau pemerintahan. Seakan menantang, Bjorka bahkan sempat menuliskan pesan kepada pemerintah Indonesia agar jangan bodoh. Jangan bodoh. Jangan bodoh Pak. Menanggapi fenomena peretasan ini, Joni merasa heran kenapa illegal hacker seperti Bjorka malah dianggap sebagai pahlawan. Kalau saya heran Pak, orang seperti Pak Joni kok jadi Menteri Komunikasi dan Informatika lagi. Itu, kalian heran nggak? Ada orang kayak Pak Joni ini jadi menteri. Gue sih lebih heran, Pak Joni kok bisa jadi menteri gitu. Aneh kita, saya lihat beritanya kok illegal hacker ini menjadi seperti pahlawan yang dia lulukan, kata Johnny G. Plate, dikutip dari Tribun News Jumat 9 September 2000. Saya heran, Pak Joni ini dan menteri-menteri yang lain kok bisa jadi menteri ya? Kok bisa ya yang begini jadi menteri? Kok bisa ya? Menurutnya, jika masyarakat terkesan seperti memberi dukungan, maka hal tersebut justru mencerminkan bahwa publik turut membuat digital menjadi tidak sehat. Yang membuat tidak sehat itu bukan digitalnya Pak, tapi kebijakan pemerintahnya Pak. Ada yang nyuruh-nyuruh sudah booster tapi nggak booster. Kalau nggak gitu nggak ketahuan masyarakat. Makanya pemerintah itu kebijakannya yang bijaksana gitu. Jangan sampai ruang kita diisi dengan illegal hacker yang menjadi pahlawan, dulu Joni. Ya, gimana Pak? Mending illegal hacker jadi pahlawan atau legal authority tapi menjadi penjahat? Iya, illegal hackernya kepentingan orang banyak, pemerintahnya kepentingannya sendiri, kelompoknya. Gimana sih Pak Joni? Dia pun berharap agar tendensi dukungan kepada illegal hacker itu tidak terjadi lagi. Joni lalu meminta seluruh pihak bekerja sama membenahi ekosistem digital di Indonesia. Pak, kalau mau illegal hackernya itu kita nggak tanggepin. Pemerintah itu yang terbuka sama rakyat. Pemerintah yang terbuka sama rakyat, yang benar sama rakyat. Jangan jadi menteri, pokoknya pemerintah bilang hoax ya hoax. Terus pemerintah apa namanya? Kalau pemerintah bilang rakyat harus ngisi NIK sama nomor KK di SIM card, maka harus isi. Nanti kalau datanya bocor, rakyat suruh jaga NIK masing-masing. Gimana sih Pak Joni? Ya gimana Pak Joni ya? Lanjut deh ya. Dia pun berharap agar tendensi dukungan kepada illegal hacker itu tidak terjadi lagi. Joni lalu meminta seluruh pihak bekerja sama membenahi ekosistem digital di Indonesia. Sektor bisnis telekomunikasi bersama pemerintah membangun infrastruktur masyarakat. Sineas kita membagikan kreasi-kreasi baru untuk mengisi ruang digital kita, ujarnya. Nah ini kalau gua baca juga ya. Aduh, tapi ini ada yang nih. Bjorka kembali berulah, transaksi surat dan dokumen Presiden RI diduga bocor. Nah lu, ayo lu. Sementara itu Bjorka pada Jumat 9 September 2022 kembali melakukan aksinya. Dia mengklaim telah berhasil meretas data-data yang dimiliki oleh Presiden RI. Presiden. Dalam sebuah thread di forum Bridget, sebanyak 679.000 transaksi surat dan dokumen untuk Presiden, termasuk dari BIN, diduga telah bocor. File sebesar 40 MB atau 189 MB sebelum dikompres itu diunggah dalam sebuah thread berjudul Transaction of Letters and Documents to the President of Indonesia.
679K. Waduh. Namun belum bisa dipastikan apakah data yang diretas oleh Bjorka itu asli atau tidak. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kemenkominfo atau kepresidenan. Iya, tanggapin dong Pak. Tanggapannya tapi ya normal-normal. Jangan bilang tuan hacker, jangan diretas dong. Aduh, Pak Joni ini wajahnya Pak Joni ini. Iya. Lucu loh Pak Joni ini. Benar. Menkominfo heran ilegal hacker malah dilulukan sebagai pahlawan. Nah, kalau ilegal hacker dilulukan sebagai pahlawan, itu artinya Bapak, itu pemerintah itu dilulukan sebagai penjahat sama masyarakat. Begitu ya Pak? Karena kan lawannya pahlawan itu penjahat ya Pak ya. Nah, kalau Bapak heran sama hacker yang begitu, saya heran kok ada menteri seperti Bapak. Apakah yang heran cuman gue guys? Nah ini bukan cuma Pak Joni ya guys ya, bukan cuma Pak Joni nih ada lagi nih beritanya nih. Gua kumpulin. Polisi amankan pemuda Madiun diduga Bjorka. Ternyata hanya pedagang es, kesian banget gue ya Allah. Sampai sebegitunya nyari Bjorka. Pedagang es. Makin nunjukin gimana ya pemerintah Indonesia nih. Iya sampai ada ya. Tadi foto itu gue sempat lihat noh. Nah, ya Allah. Nih sampai begini beritanya guys, ya Allah dikumpulin dari berbagai macam media nih. Ntar guys, ya Allah, yang kita baca yang atas saja ya guys ya, nih. Nah tuh, ya Allah, pedagang es guys, pedagang es dikira Bjorka. Asli kocak, sumpah kocak loh guys, asli kocaknya kocak banget ya. Kita baca dulu ya guys ya. Ya Allah, bisa begitu ya. Ini dari gelora.co ya. Sosok di balik hacker Bjorka masih belum diketahui siapa pastinya. Masyarakat sendiri dibuat bertanya-tanya akan siapa dalang yang membongkar berbagai data pribadi yang bersifat rahasia milik pemerintah. Tim cyber dikabarkan mengamankan seorang pemuda dari asal Desa Banjarsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, yang diduga sebagai sosok di balik hacker Bjorka. Pemuda berinisial MAH berusia 21 tahun tersebut diamankan Rabu 15 September 2022 sekitar pukul 18.30 WIB dan dibawa ke Mapolsek Dagangan. Di Mapolsek Dagangan, MAH menjalani pemeriksaan sekitar hingga pukul 1.30 WIB. Pemeriksaan sendiri berlangsung secara tertutup. Kendati kabarnya telah ramai diperbincangkan, namun pihak kepolisian belum memberikan pernyataan resmi terkait penangkapan tersebut. Dilansir dari Lingkar Kediri, pengamanan pemuda terduga Bjorka ini karena dirinya mengetahui soal peretasan data. Namun MAH sendiri diketahui merupakan seorang pemuda berusia 21 tahun dengan profesi sebagai pedagang es asongan. Ya Allah! Kopi gue ya Allah. Asli Bjorka satu ngacak-ngacak se-Indonesia ini, pejabat-pejabat se-Indonesia diacak-acak sama Bjorka. Sampai tukang es asongan ya Allah dikira Bjorka. Sebelumnya juga beredar identitas orang di balik hacker Bjorka, namun tidak ada satupun diantaranya yang terbukti nyata. Masyarakat sendiri dibuat resah dengan aksi hacker Bjorka yang membocorkan berbagai data pribadi di mana hal tersebut memberikan dampak yang buruk. Masa resah? Guys, masyarakat resah apa bahagia itu Bjorka begini? Komentar yang baik di bawah. Masyarakat juga mendesak pemerintah untuk segera mengatasi kebocoran data yang dilakukan oleh hacker Bjorka demi menjaga privasi dari keamanan. Yang dibongkar Bjorka itu bukan rakyat kok, yang dibongkar Bjorka itu pejabat ya. Oh, ya. Ada Bjorka, bocah mana sih lu Tom? Ini lagi, ada berita lagi guys. No, sekarang ya. Erick Thohir ajak hacker lokal bantu pemerintah lindungi data rakyat. Pak Erick ini nggak usah gua baca dia ya. Nggak usah gua baca, nggak, gua cuma mau nanya sama Pak Erick, Pak, di pemerintahan udah nggak ada lagi orang pinter gitu Pak, sampai aja hacker lokal. Ada Menteri Pak Jokowi. Ya Allah, begini amat Menteri Pak Jokowi ya. Aduh.
Guys, sekarang kita langsung Bentar dulu. Erick Thohir, ini pemerintah, polisinya, aduh diacak-acak sama Bjorka. Sekarang kita ke Twitter guys, kita mau ngelihat apa isinya Twitter, oke guys? Let's go to Twitter guys ya. Nah, ini tadi gua tweet ini udah beberapa hari lalu. Di saat hacker dilulukan sebagai pahlawan, mestinya lu sadar bahwa lu di mata rakyat sudah seperti penjahat. Iya nggak sih guys? Bukan begitu Pak Menteri yang tidak mau disebut idiot. Pinter kok Bapak ini. Kita lihat apa kata netizen guys. Ngakak hiburan loh. Serius satu orang Bjorka nih. Judulnya jadi rakyat bersama Bjorka. Iya. SE yang salah memilih lapangan pekerjaan, nggak berkemampuan di bidang kerjanya, payah betul dah. Payah Pak, bukan idiot ya, payah. Jadi ketahuan pejabat-pejabat yang belum pada booster, tapi promosikan booster. Nah, kalau mau rakyat itu mengelulukan pemerintahan yang jujur gitu loh, yang jujur. Jangan cuma bisa bilang, kalau pemerintah bilang hoax ya hoax, yang begitu aja Pak. Kalau ngomong suka bener aja Babe yang satu ini sehat-sehat ya Be, amin. Ya alhamdulillah gue dianggap bener. Ketahuan boroknya Menkominfo, makanya ngomong yang lantur. Ngelantur Pak, bukan idiot. Betul. Nah, totally agree. 1 miliar persen, 1 M persen, bahasa Inggris 1 juta persen tadi. Nah, gua kasih kopi tuh yang agree. Semua akun konten memang ada di alam semesta seizin juga punya dunia seisinya. Hidup hati-hati di jalan. Ben Tulus udah kasih sinyal via lagu. Hitnya kan apa sih? Makin kagak nyambung gua sama netizen nih. Mana ngerti Be, otak bebel sama kritikan ya seperti itu. Waduh, masa Pak Menteri ini otak bebel sama kritikan. Pokoknya kalau pemerintah bilang hoax ya hoax. Gitu ya Pak. Aduh. Kapasitas kepiawannya ketaker dong, sian ya. Sian Bapak, bukan idiot Pak. Saya rasa memang begitu adanya, benar sekali. Kasihan sama Pak Menteri ini. Malu, geram, stres, dendam kayaknya. Tapi siapa yang salah? Ku tak tahu. Haha. Ya udah tahu, kok tanya saya. Lanjut Babe, siapa? Correct, 100%. Kungkura cerita Robin Hood itu, kukira ini mestinya ya. Kukira cerita Robin Hood itu fikih, ternyata benar adanya. Dan tepatnya di rezim ini. Bravo hacker, lupa bravo hacker malahan Pak. Rakyat udah no trust lagi ke pemerintah. Mau kemana lagi rakyat serahkan beban hidup ini ke hacker. Ini semua akibat kartu digembok dan pengikutnya. Ini ya kartu digembok ya. Itu bisa diretas nggak? Meretas kardus. Saya setuju. Aduh, mereka sudah berada di zona nyaman. Buat introspeksi diri aja nggak mau. Iya, introspeksi diri lah Pak. Kalau ilegal berpihak ke rakyat, ngapain yang legal dielulukan? Nah, kalau ilegalnya itu lebih berpihak ke rakyat, itu rampoknya milik rakyat. Rampoknya ngerampok pejabat demi rakyat. Pejabatnya ngerampok rakyat demi pejabat. Ya rakyat milih rampok lah, kan gitu. Ya ini keren. Semoga sarafnya cepat terhubung kembali. Berarti penjahatnya siapa dong? Nah itu. Betul. WTF pemerintah idiot. Jangan idiot dong Pak. Ini gue bacain doang ya Pak. Eddah 971. AFK mulu sih lu. Bapak tahu nggak Pak? AFK. Pak Joni tahu nggak AFK itu apa? Kira-kira Pak Joni tahu AFK nggak ya? Tapi daripada gua nanti dibilang nggak tahu juga, away from computer Pak. Maaf, bukan ngajari Pak, yang ngasih tahu aja. Away from, salah gue. Away from keyboard. Sampai komputer gue malu kan. Nah, udah ada. Salah Be, salah. Iya, away from keyboard, jadi nggak ngetik gitu. Jauh. Nggak main. AFK itu dipakai di istilah Mobile Legends juga. Bener juga Be. Tapi kalau gue salah ya nggak apa-apa kan, gue bukan Menkominfo. Aduh. Ya.
Semoga para pemangku jabatan introspeksi dengan kejadian ini. Nah, berarti pemerintah dianggap lebih jahat daripada hacker sudah. Nah, pembohong saja ada supporternya. Nah, ini pembohong saja ada supporternya. Sampah juga bang. Ya, Bjorka. Ini dari Bjorka. Dear Indonesian, I'm going to bully your official government by leaking some confidential document for the internal that may include your Indonesian. Thank you so much, Bjorka. Dia, wahai yang terkasih orang Indonesia, saya mau membuli pemerintahan resmi kalian dengan membocorkan data-data dokumen rahasia ke internet. Ya. Dan itu mungkin bisa termasuk kalian Indonesia, rakyat Indonesia. Thank you so much. You welcome. Dia si Pak Piring ini idiot atau moron sih, Nggak tahu gue. Gue bilang gue jawab istikharah aja dulu. Nih udah. Akunnya ditangguhkan Bjorka sentil Twitter dan menyebut atas pesanan pemerintah Indonesia. Aduh. Ya, udah itu aja guys ya, komentar-komentar netizen. Jadi ya begitu guys, intinya kesimpulannya adalah why pemerintah Indonesia, satu orang Bjorka aja udah ngacak-ngacak kementeriannya begini ya. Makanya kalau naruh orang jadi kementerian itu yang memang pada bidangnya gitu. Kalau begini kan kesian, malu juga Indonesia. Dan rakyat Indonesia juga ada yang berpihak ke Bjorka loh. Artinya kalau sudah penjahat itu dielulukan oleh masyarakat, maka menurut masyarakat, pemerintah yang ada adalah dianggap sebagai penjahat. Dah gitu aja dari gue. Gue Babe Aldo, minta maaf kalau salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe silahkan komentar yang baik di bawah. Dan jangan lupa like and share-nya guys. Wabillahi taufiq walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian di Indonesia diacak-acak satu Bjorka sampai tukang pedagang es asongan. Aduh, kesian jadi korban juga. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.